Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Heni dalam edisi Doremi, doa dan renungan misioner sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini Sabtu 23 Juli 2022 merupakan hari biasa, pekan biasa ke-16. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30 yang bercerita tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam istirahat kami. Terima kasih untuk napas hidup yang masih Engkau beri sampai saat ini. Bapa, di pagi yang indah ini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu tentang lalang di antara gandum. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu agar menaungi hati dan pikiran kami, agar apa yang kami bacakan dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan boleh kami resapi dan kami lakukan dalam sikap dan perbuatan kami setiap hari. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu pesan, perumpamaan lain kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu Aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, tema dari renungan kita di pagi hari ini adalah kebaikan bertumbuh di antara kejahatan. Di dalam kehidupan zaman sekarang ini, banyak sekali kejahatan muncul di mana-mana. Kenyataan yang kita alami dalam kehidupan kita, banyak sekali kejahatan. Contoh yang konkret yang pernah kita lihat dan kita rasakan. Kejahatan dibuli oleh teman sekelas atau sekolah karena mungkin kita bodoh. Kejahatan
karena mencuri barang orang lain atau mengambil barang teman tanpa sepengetahuan pemiliknya, mabuk-mabukan, pembunuhan, penculikan anak, bahkan ada juga saudara-saudara kita yang masih kecil, yang sudah putus sekolah, sering mengkonsumsikan ibon untuk mencari kesenangan semata. Pasti kita semua sebagai seorang beriman akan bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Sampai setiap hari kejahatan ini tidak ada habisnya. Apakah Tuhan senang dan membiarkan kejahatan itu merajalela? Apakah Tuhan tidak peduli dengan orang-orang yang percaya kepadanya? Bahkan sering kali kita lihat ada yang sampai putus asa dan nekat bunuh diri karena tidak sanggup menanggung semua beban dan meninggalkan imannya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab semua pertanyaan yang sering sekali kita alami, maka bacaan hari ini ingin mengatakan kepada kita bahwa Tuhan mengizinkan kejahatan itu hadir di tengah-tengah kita, supaya Tuhan ingin mengetahui seberapa besar dan dalamnya iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan punya cara tersendiri untuk menunjukkan betapa orang-orang yang percaya kepadanya bahwa kebaikan lebih kuat daripada kejahatan. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum menggambarkan kehidupan rohani kita. Ketika benih gandum ditaburkan di ladang, musuh menanamkan benih lalang di antara gandum. Oleh karena itu, melalui bacaan hari ini juga, mari kita renungkan bersama bagaimana cara dan sikap kita ketika Tuhan telah menebarkan benih kebaikan dalam diri kita, yakni berupa iman. Apakah kita sanggup berproses dan bertumbuh di tengah-tengah lalang? Semoga renungan pagi ini dapat menggerakkan hati anak-anak dan kita semua untuk berani membuat suatu komitmen dalam hidup untuk bisa membedakan segala gandum dan lalang yang ada dalam diri kita. Amin. Anak-anak misioner yang terkasih, mari kita berdoa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, remaja, dan misioner yang terkasih, terima kasih. Sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.